Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Ustadzah. Hari ini kita akan membahas pemanasan global. Namun sebelum itu, Ustadzah mau tanya nih kabar kalian. Kalian sehat kan? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap dong ya? Oke, nah setelah pembelajaran hari ini, Ustadzah harap kalian dapat menjelaskan pengertian pemanasan global, dapat mengidentifikasi faktor penyebab pemanasan global, dapat menganalisis dampak pemanasan global, dan dapat menyebutkan cara pengendalian pemanasan global. Tahukah kamu, para petani di negara 4 iklim dapat menanam tumbuhan yang secara alami hanya tumbuh di daerah tropis loh. Kok bisa? Mereka membangun rumah kaca atau greenhouse yang terbuat dari bahan transparan seperti kaca, plastik, atau fiberglass. Selain itu, model ini juga digunakan para petani garam, yaitu dengan membuat tenda prisma. Lalu, mengapa sih harus menggunakan greenhouse? Mari kita perhatikan simulasi berikut. Berdasarkan hasil pengamatanmu, apakah terjadi perbedaan suhu di antara keduanya? Mengapa demikian? Semakin lama kamu amati, suhu di dalam kotak plastik akan lebih tinggi daripada suhu di luar kotak plastik. Hal ini disebabkan
karena energi matahari yang melewati kotak plastik bertambah menjadi panas yang tidak dapat keluar karena terperangkap oleh tutup plastik. Akibatnya, suhu di dalam kotak plastik menjadi lebih hangat. Peningkatan suhu di dalam kotak plastik yang sudah kamu amati sering dianalogikan dengan peristiwa efek rumah kaca. Efek rumah kaca? Apa itu ya? Efek rumah kaca adalah suatu efek di mana panas cahaya matahari yang dipantulkan ke bumi tertahan oleh karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang terkumpul di atmosfer. Efek rumah kaca ini menyebabkan terjadinya peningkatan suhu rata-rata bumi. Karena peningkatan suhu udara ini terjadi di seluruh dunia, maka disebut dengan pemanasan global. Jadi, tahu ya, pemanasan global itu adalah peningkatan rata-rata suhu udara yang terjadi secara global atau di seluruh dunia akibat efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global yang pertama adalah karbon dioksida. Peningkatan jumlah karbon dioksida yang dilepas ke atmosfer sebagian besar adalah ulah manusia. Hal ini berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, limbah padat, pembakaran kayu, dan juga listrik. Pada saat yang sama, jumlah pepohonan yang mampu menyerap karbon dioksida juga semakin berkurang akibat penebangan hutan. Walaupun laut dan proses alam lainnya bisa mengurangi karbon dioksida di atmosfer, karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia lebih banyak dan cepat. Yang kedua, uap air. Ternyata hal ini belum banyak yang tahu loh. Uap air akan meningkatkan suhu udara berkali lipat. Aktivitas manusia yang menghasilkan gas rumah kaca akan mengakibatkan suhu udara meningkat. Makin tinggi suhu udara, makin meningkat proses penguapan. Sehingga uap air juga semakin banyak. Karena uap air termasuk gas rumah kaca, maka bertambahnya uap air tersebut akan meningkatkan suhu udara. Yang ketiga, dinitrogen oksida. Sumber utama dari dinitrogen oksida berasal dari hasil kegiatan mikroba di dalam tanah. Selain itu, sumber lainnya berasal dari pemakaian bahan bakar fosil pada kegiatan industri dan kendaraan. Yang keempat adalah metana. Metana dihasilkan dari bahan organik yang mengalami penguraian anaerob atau tanpa oksigen. Metana ini dapat dihasilkan dalam jumlah yang banyak pada tempat pembuangan sampah. Yang kelima, klorofluorokarbon atau CFC. CFC adalah sekelompok gas buatan yang mengandung unsur klorin, karbon, hidrogen, dan fluorin. Tujuannya menghasilkan pendingin yang kita kenal dengan freon. Beberapa barang yang menggunakan gas ini adalah kulkas, AC. Lalu, apa saja sih dampak pemanasan global bagi manusia dan ekosistem? Oke, dampak yang pertama, pemanasan global dapat menyebabkan es di kutub mencair. Akibatnya, permukaan laut naik sehingga kota-kota di sekitar pantai dan beberapa pulau kecil akan tenggelam. Yang kedua, bertambahnya temperatur bumi menyebabkan perubahan pola iklim sehingga beberapa wilayah memiliki curah hujan yang tinggi dan mengakibatkan banjir, sedangkan di beberapa wilayah yang lain akan mengalami penurunan curah hujan yang berujung kekeringan dan gagal panen. Yang ketiga, pemanasan global dapat menyebabkan suhu air di laut menjadi hangat dan asam, sehingga akan menyebabkan terumbu karang rusak. Kalian perlu tahu bahwa satu terumbu karang dapat mendukung kurang lebih 3.000 spesies kehidupan laut. Wah, banyak juga ya. Jadi, jika terumbu karangnya rusak, maka ekosistem laut akan mengalami gangguan. Yang keempat, lapisan ozon akan menipis. Lapisan ozon ini adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam lapisan stratosfer, yaitu sekitar 17-25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau sinar UV. Adapun upaya pengendalian pemanasan global, yang pertama
yaitu menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gas solid atau bensin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Yang kedua, mengurangi penebangan hutan. Yang ketiga, mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon atau CFC dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Dan yang keempat, mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Nah, itu tadi materi yang bisa Ustazah sampaikan tentang pemanasan global. Eits, tapi tunggu dulu. Ayo, kita coba untuk menyelesaikan tantangan berikut. Bu Nani adalah seorang ibu rumah tangga yang 2 hari sekali membakar sampah dalam jumlah yang sedikit di pekarangan rumahnya. Menurut kamu, apakah hal yang dilakukan Bu Nani berbahaya? Coba jelaskan. Jika berbahaya, tuliskan solusi yang bisa kamu berikan kepada beliau untuk mengurangi tindakan tersebut. Tulis jawaban kamu di kolom komentar, beri nama dan kelas. Selamat mengerjakan!